Halo pemirsa, salam bangga buatan Indonesia. Wah, senang banget nih kita berdua dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi terkait keragaman dan juga keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, kali ini kita akan mengangkat tentang UMKM Batik Batak dan indahnya kreasi seni Oshibana. Benar Andina, selain itu juga kita akan menghadirkan sejumlah informasi terkait pelaku usaha tas yang berhasil mengembangkan bisnisnya dengan berbasis komunitas sosial. Bersama saya Andin Wijaya Dan saya Anggi DJ, inilah Bangga Buatan Indonesia. Andin, kamu tahu nggak nih, aku hari ini pakai baju khas dari mana nih? Kalau dilihat-lihat dari motifnya ya, kayaknya motif khas Batak nggak sih, Anggi? Wah, bener banget, 100 untuk Andin ya. Kamu tahu nggak, ini tuh buatan UMKM dari Jakarta loh. Namanya unik dan ini batik ini namanya batik tak, batik Batak. Wow, unik ya namanya. Kalau namanya sudah unik, ini kayaknya akan makin lengkap kalau sudah didaftarkan mereknya ya, Anggi? Betul, dan ini penting banget ya, Din. Itu juga yang dilakukan oleh UMKM Batik yang sudah berdiri 10 tahun ini. Pengen tahu dong informasinya? Kita simak yuk. Ini dia. Valentina Siagian, perempuan kreatif pegiat UMKM, sudah 10 tahun membangun bisnis batik dengan jenama unik bernama Batik Tak, yang berarti batik Batak. Valentina menciptakan batik dengan nuansa adat Batak seperti batik dengan motif ulos, aksara Batak, ataupun ornamen yang ditemukan pada rumah tradisional Batak. Memang awalnya tuh fashion Batak itu, kain Batak itu ulos. Cuma ulos itu kan selama ini agak tertutup ya, karena itu untuk biasa untuk adat. Belakangan ini sudah mulai bebas dipakai untuk pakaian, tapi juga orang agak terbatas karena kain ulos itu kan berat ya, keras. Sementara kalau jadi saya ingin mengaplikasikan motif ulos itu ke media lain yang bisa lebih universal, yaitu dengan seperti ini kan bisa dengan bahan katun, bisa dengan sutra super, sutra ATBM. Ini kan bahannya lebih ringan, jadi bisa dipakai untuk menjadi baju dan akhirnya bisa makin dikenal oleh masyarakat motif. Sebagai pelaku UMKM yang melakukan aktivitas perdagangan secara daring maupun luring, Valentina mengupayakan untuk mendaftarkan hak merek pada produk UMKM miliknya. Hal ini penting mengingat merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Bahkan penggunaan merek diyakini menjadi faktor pendorong angka penjualan batiknya di pasaran. Jadi saya mendaftarkan, saya sudah mempunyai sertifikat hak merek di Kemenkumham. Jadi memang sekarang ini dihimbau supaya semua UMKM itu mendaftarkan hak mereknya di Kemenkumham. Itu gampang, tidak berbelit-belit. Mungkin orang mikirnya, aduh gimana, tapi ternyata saya mendaftarnya lancar-lancar aja. Yang jelas saya lebih percaya diri ya, karena jadi saya sudah terdaftar, merek saya sudah terdaftar dan saya juga makin percaya diri, berarti tidak ada orang lain yang boleh memakai merek saya. Serupa dengan pelaku UMKM lainnya, Valentina juga kerap menghadapi kendala. Kendati demikian, ia tetap semangat memproduksi batik bermotif Batak dan memasarkannya baik secara daring maupun luring, termasuk di berbagai gelaran pameran. Konsistensinya melestarikan budaya Batak dan batik menjadikan produk Batik Tak terus bertahan hingga memasuki usia 10 tahun. Bagi Valentina, proses hadirnya Batik Tak ke tangan konsumen telah melibatkan banyak kelompok masyarakat pekerja dan menjadi tanda kontribusinya terhadap roda perekonomian masyarakat, terutama di lingkungan sekitarnya.
Itu tadi kisah pelaku usaha batik tak yang sukses berbisnis batik Batak dan tidak lupa untuk mendaftarkan juga mereknya. Nah, pemirsa yang punya usaha atau bisnis juga jangan lupa ya mendaftarkan merek usahanya. Kenapa penting? Ini dia pemirsa alasannya. Nah, pemirsa masih banyak banget nih informasi seru dan juga unik lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bangga Buatan Indonesia.